Kemarin kita sudah lakukan sudah 10 hari lawatan Roh Kudus. Saya lihat Tuhan berkarya dahsyat, Tuhan berkarya luar biasa. Mana-mana orang di jamaah yang lewat online juga sudah di luar kota, di luar pulau, sampai banyak dari luar negeri bersaksi dilawat luar biasa. Ada yang disembuhkan, ada yang dipulihkan, ada diberkati, banyak sekali yang dapat bahasa roh. Ternyata batas itu sudah diterobos oleh Tuhan. Iblis berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan. Tuhan balik justru jadi kegerakan yang luar biasa. Tepuk tangannya yang mulia, saudara. Lalu saya senang juga terus baptisan itu terus nyata. Ada yang dibaptis, dan itu luar biasa sekali, saudara. Kita juga belajar terus salurkan berkat, saudara. Jadi berkat, saudara. Kemarin juga ada dari kelurahan, saudara. Karena ini sedang ada bakti sosial, semua di mana-mana kita support, kita dukung juga, saudara, dengan segala yang kira-kira dibutuhkan, sehingga kita bisa jadi berkat, saudara. Tepuk tangan yang meriah. Lalu untuk NTT juga kita sudah kumpulkan, kita sudah kirim ke sana, saudara. Saya percaya Tuhan sedang pakai lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Amin, saudara. Kita dukung yang kena bencana, juga hamba-hamba Tuhan, saudara, gereja-gereja, sehingga bisa kita saling memberkati. Hari ini kita akan mulai baca firman Tuhan, masih seri kebangkitan yang tanpa batas. Temanya khususnya porsi ekstra. Temanya apa, saudara? Porsi ekstra artinya apa, saudara? Artinya dalam sesi yang terakhir ini, untuk seri khotbah ini, Tuhan ingin memberikan, saudara, porsi ekstra, porsi yang lebih besar. Harusnya normalnya sekian, tapi ada ekstra, bahkan dilipat gandakan, saudara. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Yang pertama akan kita pelajari, Tuhan mau mengurapi kita dengan porsi ekstra. Sebenarnya ini masih termasuk KKS 10 hari, jadi banyak, saudara. Tuhan akan berikan pengurapan juga. Kalau sudah tangkap dengan iman, sudah berani lakukan, saudara akan terima porsi yang ekstra. Kita akan baca dulu, saudara, Kejadian 43, 32 sampai 34. Lalu dihidangkannya makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu sendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudara itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandangan heran, berpandang-pandangan dengan heran. Saudara, jadi itu kisah terjadi saat 7 tahun kelaparan, kelimpahan, lalu 7 tahun kelaparan. Jadi kita sudah baca waktu 7 tahun kelaparan, ternyata semua di muka bumi ini sedang kelaparan. Di Mesir juga mengalami khususnya sedang kelaparan. Tapi di mana-mana sampai tanah Kanaan, yang di mana Yakub tinggal saat itu kelaparan, saudara. Jadi akhirnya Yakub utus anak-anaknya datang ke Mesir dengan tujuan untuk beli gandum supaya mereka tetap bisa makan, saudara. Pertama mereka nggak tahu kalau itu Yusuf. Sengaja Yusuf tanya banyak, saudara. Lalu mereka berkata masih ada satu anak. Mereka suruh pulang. Bawa adikmu, katamu itu kau masih punya satu adik. Perkataanmu benar apa salah. Ini yang kedua, saudara. Setelah itu mereka pulang. Sebetulnya ayah yang nggak boleh, karena itu anak kesayangan, yaitu Benyamin. Tapi demi hidup, kalau enggak semua kelaparan, kalau enggak semua mati, saudara. Akhirnya diizinkan juga. Yang kedua ini beda dengan yang pertama. Yang pertama dicurigai. Yang kedua, waktu mereka bawa Benyamin, mereka itu justru disambut dengan baik. Mereka itu justru dijamu, saudara, pesta kerajaan. Ini luar biasa. Sampai mereka terheran-heran.
Sampai mereka apa saudara? Terheran-heran. Kenapa? Semua sedang kelaparan. Mereka dari Romanya kekeringan, kelaparan. Orang Mesir, wah penduduknya semua kelaparan saudara. Orang-orang sedang kelaparan. Mereka kali ini malah dijamu saudara. Itu sesuatu yang luar biasa saudara. Sehingga terheran-heran. Saya percaya kalau Tuhan disampaikan, saya berkata firman Tuhan itu rema. Artinya Tuhan juga ingin setiap kita semua mengalami sesuatu, dijamu oleh Tuhan sampai kita terheran-heran. Saya percaya, saudara. Ya, kita lanjutkan sekarang Kejadian 34 tadi 34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, saudara. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lainnya. Lalu minumlah mereka dan bersukacita sama-sama dengan dia. Jadi waktu diberikan perjamuan, saudara, semua diberikan. Ya, dari meja itu diberikan semua. Tapi ada satu yang beda, saudara, yaitu khusus untuk Benyamin mendapat ya makanan hidangan 5 kali lipat, saudara. Wah, luar biasa. Ada suatu ini yang dipakai menjadi temanya, porsi ekstra. Dia dapat porsi ekstra lebih dari semua kakak-kakaknya, saudara. Saya percaya mereka lebih terheran-heran, tapi ya, saudara, di situ menimbulkan sukacita besar. Lalu minumlah mereka dengan apa? Sukacita bersama-sama dengan dia. Apalagi Benyaminnya mungkin lebih terheran-heran lagi, lebih bersukacita lagi. Ada sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, ya saya doakan, saya imani ini janji Tuhan bisa sampai kepada setiap kita. Firman Tuhan itu rema. Saya doakan jemaat keluarga Allah, apalagi yang melayani, saudara, apalagi yang sungguh-sungguh, saudara, bisa terima, saudara, porsi ekstra 5 kali lipat, saudara, seperti yang dialami oleh Benyamin. Tepuk tangannya harus lebih lagi, lebih dari yang lain, saudara. Jadi itu ada sesuatu yang luar biasa, ya, sampai 5 kali lipat, saudara. Itu anugerah yang besar. Siapa yang berani percaya, angkat tangan, saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Nah, yang luar biasa lagi bukan hanya Benyamin, sampai keturunannya. Sampai apa, saudara? Keturunannya, yaitu, saudara, salah satunya adalah Saul. Saul itu adalah keturunan Benyamin, saudara. Ini dapat kasihkan yang luar biasa. Sampai keturunannya diangkat jadi raja pertama bagi bangsa Israel. Saya akan bacakan 1 Samuel 9 ayat 21 sampai 24. Tetapi jawab Saul, ini karena Saul pun ya gak nyangka gitu, saudara, sama Benyamin tadi. Bukankah aku seorang suku Benyamin? Kenapa Saul berkata, bukankah aku seorang suku Benyamin? Karena ada zaman sebelumnya suku Benyamin pernah mengalami, saudara, berbuat hal yang sangat besar dosanya, kesalahan yang sangat besar. Sampai oleh Tuhan, bahkan oleh suku itu pada waktu dianggap suku yang paling yang tidak layak untuk diberkati. Harusnya malah dibinasakan. Jadi keturunannya pernah mengalami yang fatal. Maka Saul heran waktu dipilih. Bukankah aku seorang suku Benyamin, ya suku yang terkecil di Israel, sudah pernah melakukan sesuatu yang parah sekali, bahkan yang terkecil dikatakan gitu, saudara. Luar biasa, saudara. Ini meneguhkan kita yang paling kecil akan jadi kaum yang besar. Kok enggak tepuk tangan toh, saudara? Bisa berarti. Dan bukankah kaumku yang paling hina karena tadi pernah melakukan kesalahan daripada kaum suku ya Benyamin, termasuk keluarganya dia di suku ini juga paling kecil.
Mengapa Bapak berkata demikian padaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya dibawa ke pendopo dan diberikan kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Jadi saat itu adalah saatnya Tuhan berkata pada Saul, "Kau dipilih akan menjadi raja." Maka dia sampai terheran-heran seperti ini. Kita suku Benyamin, bahkan keluargaku itu kaum yang paling hina, paling kecil. Bahkan ini suku yang paling hina kok diangkat. Lalu tetap saja akhirnya dibawa saudara, dan luar biasanya jadi Samuel sudah mengadakan persiapan pertemuan, dia ditaruh di tempat duduk yang VIP di depan semua yang lain. Saya diberikan padanya ya, pada mereka tempat utama, bukan VIP biasa, tempat utama. Kalau tamu itu tamu undangan pertama, itu kalau presiden dan menterinya datang, itu tempat duduknya presiden, saudara. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Ada kasih karunia yang luar biasa sekali sampai saudara ngalami seperti ini. Pada tadi katakan ya, suku yang paling hina karena pernah jatuh berbuat jahat, ya harusnya malah dibinasa. Ya kaum yang paling kecil tapi ya mendapat porsi ekstra, mendapat berkat yang luar biasa, mendapat anugerah yang luar biasa. Sekali lagi saya doakan ini untuk semua, apalagi saudara saya yang merasa aku itu jahat, aku itu najis, aku itu sudah tidak baiklah ya, pemandangan orang termasuk saudara mungkin merasa nggak layak, nggak mungkin dapat kasih karunia itu, nggak mungkin ngalami seperti itu. Aku itu lahir anaknya orang miskin, nggak mungkin terima ya kelimpahan kekayaan bangsa-bangsa. Tapi dengar, itu yang difirmankan, itu yang diwahyukan, itu yang diremakan, itu yang sedang disampaikan kepada setiap kita, saudara semua. Amin, saudara. Sekarang ayat 23-nya tadi, saudara. Tadi 21, 22, 23. Berkatalah Samuel kepada juru masak. Tapi tadi tempat yang pertama dia berkata pada Saul, yang kedua ditempatkan tempat utama. Sekarang saudara berkata Samuel kepada juru masak, berikan sekarang bagian yang ku berikan padamu tadi. Jadi sudah dikasih, dititipi oleh Samuel, itu juru masaknya, dengan pasan simpan ini dahulu. Itu waktu disuruh simpan, ini makanan simpan, ya tukang masak simpan. Lalu juru masak itu menghidangkan paha. Nah ini mungkin dulu termasuk mungkin paha terkena, dan apa yang termasuk di situ, dan meletakkan di depan Saul. Ya sudah dipilih, ditempatkan utama, sekarang diberi hidangan khusus juga sama. Dan Samuel berkata, lihat yang tinggal di depan, lihat yang tinggal ini diletakkan di depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Sudah dengar. Jadi setelah itu dikatakan bahasa, ini taruh di depanmu, makanlah. Ini memang disimpan, disediakan untuk kamu. Saya ulangi sekali lagi ya, saudara. Dipilih, lalu ditempatkan tempat utama, saudara dipilih, lalu hidangannya juga sudah disediakan. Bukan Samuel itu disediakan utusan Tuhan, betul enggak? Sudah menyediakan, titipkan untuk juru makanya. Begitu datang, keluarkan di depan Saul. Lalu Samuel berkata, ini disiapkan, disimpan, disediakan adalah untuk kamu. Makan, 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 makan. Makan, saudara, jangan takut. Saudara harus tahu loh, Saul itu waktu enggak yakin, betul enggak? Dirinya kok dipilih itu enggak yakin juga duduk kok di tempat utama. Dia itu kaum yang paling rendah, saudara. Ya, malah sekarang kasih hidangan yang utama khusus untuk dia lagi, saudara. Luar biasa. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak, demikian pada hari itu Saul makan bersama-sama
dengan Samuel. Tepuk tangan yang meriah. Jadi saat itu dia didudukkan lalu makan dengan nabi terbesar. Yang diutus Tuhan memilih dia. Yang diutus Tuhan sudah menempatkan dia tempat utama. Yang diutus Tuhan menyediakan makanan. Saat itu saudara, dia sedang diubah statusnya. Dari paling bawah, dari paling hina, diangkat, 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 diangkat. Sekali lagi saya doakan setiap jemaat bisa mengalami kasih karunia seperti ini. Saudara, yang porsi ekstra, double porsi, berlipat-lipat ganda. Sekalipun ya termasuk yang paling kecil, sekalipun termasuk yang tidak layak, yang paling lemah, yang tidak dihargai harusnya. Saya ajak saudara bisa buka mata. Tuhan sedang berikan firman ini. Jangan terus merasa nggak mungkin. Yesaya 60 pasti digenapi. Bagi yang percaya Tuhan itu pasti. Keadaan nggak mungkin, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang nggak mungkin. Yang kecil, saudara, akan terima. Saudara, yang kecil menjadi kaum yang besar. Yang lemah ada ayatnya kalau bisa disiapkan ya. Ya menjadi bangsa yang kuat. Saya percaya. Sekarang juga sama kok saudara. Saya cerita KKR ya 10 hari pengurapan saja saya melihat banyak. Khususnya salah satunya meneguhkan saudara sedang dibawa pada bangsa. Kemarin Jumat dan Rabu selalu ada dari luar negeri yang bersaksi saudara. Luar biasa, bisa mungkin dikeluarkan satu saja. Yang dipilih satu saja, coba dikeluarkan. Ini tapi ada 5, saudara. 2 hari itu ada 5. Ya. Sambil menunggu, saya bacakan ini. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, segera saja. Robert Joseph Sydney. Ya, ini. Beri tepuk tangan Pak Robert. Tuhan berkati. Shalom Pak Obaja. Shalom. Shalom keluarga Allah semuanya di seluruh dunia. Shalom. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terutama di dalam 10 hari KKR ini. Setiap hari saya, hampir setiap hari dilawat oleh Tuhan dan dijamah oleh Tuhan luar biasa. Setiap dan hari. Saya merasakan hadirat Tuhan itu luar biasa. Air mata mengalir terus tanpa henti-hentinya. Dan perasaan panas menjalar ke seluruh tubuh. Jamahan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Lihat wajahnya, wajah orang yang baru saja dilawat. Selama ini saya mengikuti gereja internet keluarga Allah itu karena di tahun 2018 itu saya cari-cari di YouTube, ternyata ada khotbah Pastor Nita, Pastor Obaja dan Pastor Jonathan. Saya ikutin. Kemudian live streaming Pastor Obaja menawarkan pelayanan di Pondok Daud online. Saya responi untuk ikut melayani di Pondok Daud online. Lalu oleh Pastor Obaja ditanya oleh Pastor Obaja lewat WhatsApp, apakah sudah ikut gereja internet? Saya bilang belum. Lalu disarankan untuk mengikuti gereja internet, dibantu oleh Bu Dias untuk daftar. Dan puji Tuhan, saya bertumbuh dan ikut juga Som online, di mana skema perjalanan rohani itu sangat luar biasa. Dan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Termasuk juga komsel online yang di bawah KKS Pak Anto luar biasa membimbing saya. Dan saya percaya bahwa kegerakan Tuhan akan menjamah ke seluruh dunia lewat keluarga Allah.
termasuk di Australia juga. Tapi kegerakan Roh Kudus akan melawat semua umatnya di seluruh dunia. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sudah bisa berarti. Oh, masih ada. Sudah apa masih ada? Ya kalau sudah, ini sudah sana masih. Ya beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya tapi senang saudara, itu dengan satu kesan yang luar biasa. Dari ini saja tadi kita bisa petik pelajaran. Sungguh-sungguh Tuhan itu sedang bawa mendunia. Saudara. Kemarin ada ini Sydney, tapi juga ada hari Jumatnya dari Brisbane saudara. Ya yang lain lagi saudara. Ibu Esa, seorang ibu, ada dari Jepang kemarin, Ibu Erlina, ada Filipina kemarin, Bapak Didi. Mereka sungguh-sungguh saudara, karena keadaan lapar dan haus, cari-cari, intinya pada umumnya ketemu. Lalu Tuhan bawa ke gereja internet kita saudara, melalui YouTube. Lalu mereka diberkati. Ya setelah tergabung gereja internet, mereka terus tergabung seibadah yang kelompok saya, jadi anggota yang nyata. Pada ikut som, akhirnya saudara semua ikut som dan akhirnya pada buka kelompok saya. Jadi mayoritas mereka sudah buka kelompok saya saudara. Di mana-mana sekarang ada kelompok saya keluarga Allah saudara. Di Jepang sudah ada kelompok saya keluarga Allah saudara. Ya, lalu juga di Korea ada juga yang Korea sudah ada kelompok saya keluarga Allah. Di Filipina, di Australia, di banyak tempat, Kanada dan banyak tempat sudah ada. Saya kagum yang kemarin di Korea adalah jemaat kita di Bandung, saudara. Dia sekolah di Korea, saudara, tapi nggak hilang. Ya dia bingung juga, tapi akhirnya nemukan gereja internet langsung. Tetap sekalipun sudah pindah luar kota, sudah pindah luar pulau, sudah pindah luar negeri, dia tetap saja akhirnya lewat gereja internet. Dia diberkati. Sekarang juga sudah buka kelompok saya di Korea. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Jadi saya percaya sekali lagi ini penggenapan Yesaya 60 saudara. Terang Tuhan datang kalau kita mau bangkit saudara. Jadi terang, oh bangsa-bangsa berbondong-bondong. Betul saudara, beri tepuk tangan saudara. Kelimpahan kekayaan datang, kemuliaan datang. Bahkan saudara tadi dikatakan Tuhan yang melakukan dengan segera. Sehingga apa? Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Yang paling kecil pujikan bersama. Tuhan jadikan kaum yang besar. Diimani saudara, karena firman-Nya sedang berbicara seperti ini. Yang paling lemah. Kalau saudara berasa kecil, saudara berasa lemah, mana bisa bangsa-bangsa saudara selamatkan, bawa banyak orang. Mana bisa kelimpahan kekayaan dari bangsa-bangsa. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Besar dinyatakan keselamatan, besar dicurahkan abang kita menjadi terang bagi bangsaku. Imani saudara, saja imani. Hanya orang yang mengimani yang bisa terima. Iman itu dasar saudara. Imani untuk saudara, bukan penyanyi mendeklarasikan janji Tuhan, mendeklarasikan iman kita saudara, mendeklarasikan saudara bagi segala bangsa. Saya percaya sekali lagi itu yang sedang disampaikan oleh Tuhan. Kalau saudara berani tanggap, ya porsi ekstra
double porsi, 5 kali lipat, saudara. Bahkan lebih daripada itu. Yang paling kecil menjadi sangat besar, yang paling lemah menjadi sangat kuat. Tapi jangan lupa, ya selalu ayat terakhir, aku Tuhan yang melakukan dengan segera. Tuhan melakukan dengan segera, bukan kita. Kita nggak bisa, tapi Tuhan pasti bisa. Tidak pernah gagal. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Nah sekarang bagaimana caranya menerima Estra? Ya saudara, ini luar biasa. Ya, portion dari Tuhan yang pertama adalah jadilah anak kesayangan Tuhan. Yang pertama apa saudara? Jadi anak kesayangan. Saya ulangi, yang pertama apa? Anak kesayangan saudara. Jadi kalau saudara perhatikan Benyamin, ini adalah kalau dia kebetulan ini bukan anak, adik kesayangan dari Yusuf saudara. Ya, tapi sebetulnya saudara bisa lihat di dalam kehidupan gitu. Dulunya diawali dari Yusuf. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, Yusuf itu saudara anak kesayangan dari ayahnya, yaitu Yakub. Selalu mendapat ya porsi ekstra. Dia dapat jubah yang sangat mahal, yang lain tidak. Saudara masih ingat saudara? Kenapa? Menjadi anak kesayangan. Dan juga bukan hanya itu, Benyamin ya, karena Yusuf disangka sudah mati karena dijual saudaranya ke Mesir. Saudara, akhirnya ayahnya ya punya anak lagi, Benyamin. Ini anak kesayangan. Maka waktu pertama kali cari gandum, Benyamin tidak boleh ikut. Ini dijaga. Jangan sampai nanti ya hilang atau mati lagi seperti Yusuf. Yang lain suruh berangkat. Ini di rumah tidak boleh. Tapi karena dipaksa. Kalau tidak dibawa ke sana, mereka enggak boleh beli gandum. Dengan terpaksa dilepas. Jadi kalau saudara tahu Benyamin kesayangan ayahnya. Benyamin adik kesayangan dari Yusuf. Karena menjadi anak kesayangan, ya sudah pasti bisa dapat banyak hak yang orang lain enggak dapat. Yang anak lain secara umum enggak dapat. Tapi dia bisa dapat karena anak kesayangan. Betul saudara? Kalau saudara orang tua jujurlah. Kadang-kadang ada anak kesayangan. Saudara, Tuhan pun punya kok saudara. Semua anak dikasih. Tapi kadang-kadang ada anak emasnya Tuhan. Anak kesayangan Tuhan. Yang dapat apa? Kasih karunia. Yang dapat apa? Perkenanan Tuhan. Yang dapat apa? Anugerah. Misalnya Daud. Itu saudara sama. Bangsa Israel semua dikasih lebih dari bangsa yang lain. Tapi Daud tetap beda dengan semua bangsa Israel. Daud itu anak kesayangannya Tuhan. Sangat dikasih oleh Tuhan. Nah sama saudara. Jadi kenapa Benyamin bisa dapat perlakuan yang khusus. Saudara, bahkan porsi ekstra karena dia menjadi anak kesayangan. Saudara, saya nggak tahu siapa di sini saudara yang pelihara binatang di rumah. Angkat tangan kalau ada di sini aja. Nah ada saudara. Kalau saudara punya binatang kesayangan yang khusus, saudara pasti bedakan dengan yang lain. Betul nggak saudara? Ya itu pasti. Ya sekarang juga alat-alat lah. Kalau saudara punya alat apapun kesayangan. Karena apa? Karena mahalnya atau karena wah ini bagus sekali disayang. Yang lain hilang tidak apa-apa. Kalau ini simpen yang bagus-bagus. Apalagi yang punya diamond, berlian yang mahal. Itu saudara. Kalau kesayangan akan dapat perlakuan yang beda. Perlakuan yang khusus. Jadi kalau saudara rindu ngalami porsi double. Jadilah anak kesayangan. Baik di rumah saudara. Di tempat kerja saudara, di sekolahan saudara, apalagi di dalam Tuhan, di dalam pelayanan. Jadilah anak kesayangan. Tepuk tangan yang meriah. Nah bagaimana kita menjadi anak kesayangan? Sebenarnya mudah sekali. Saudara kalau lihat semua anak kesayangan itu sukanya dekat-dekat dengan orang tua. Gitu, saudara. Itu biasanya seperti itu. Beda yang lainnya melayang. Terus gitu saudara. Lain dengan anak kesayangan saudara. Cinta orang tuanya juga dekat intim dengan orang tuanya saudara. Suka menyertai dan macam-macam lah. Memuji orang tuanya seperti Daud. Selalu meninggikan saudara. Ya Daud itu bahkan sampai membangun pondok Daud khusus untuk Tuhan. Bait Allah saudara masih ingat. Ya di kemah akhirnya dia gak bisa diam. Aku ingin bangunkan bait Allah yang sangat besar. Yang luar biasa megahnya. Yang luar biasa satu cinta pada Tuhan.
hanya jadi anak kesayangan Tuhan. Semudah itu saudara. Ya, jadi nggak sulit. Kita bisa lihat juga banyak Elisa misalnya. Saudara masih ingat? Ya, Elisa itu menjadi anak rohani kesayangan dari Elia. Saya ulangi. Elisa itu beda dengan nabi yang lain. Saat itu nabi utama Elia. Semua di bawahnya Elia, saudara. Tapi Elisa beda dengan nabi yang lain. Nanti saudara baca di rumah saja ya. Ya 2 atau saya baca 1 aja ya. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapat Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu? Jadi nabi yang lain kalau nganggap Elia tuan. Saudara, beda sekali saudara. Akan diambil daripada Tuhan, berangkat ke surga. Jawabnya aku tahu. Tapi beda dengan Elisa. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12. Ketika Elisa melihat, maksudnya Elia diangkat ke surga. Maka berteriaklah, bukan tuanku, tuanku bukan, bapakku, bapakku, bapakku. Beda. Beda sekali. Betul? Nabi yang lain kalau nganggap itu tuan. Tapi bagi Elisa, bapak. Bapak. Dia ingin jadi anak yang baik. Dia dampingi terus Elia. Dia berjuang, ingin mendukung sampai akhir. Enggak mau hanya awalnya, enaknya saja. Setelah sukses tinggalkan. Bapak rohaninya tidak. Dia mau mendampingi sampai akhir. Dia mau mencapai rencananya bersama bapak rohaninya. Dan waktu bapak rohaninya di atas surga, dia teriak, bapakku, bapakku. Yang lain jauh-jauh. Yang lain nganggap ya tuan saja. Yang lain gak butuh apa-apa. Tapi beda saudara. Dia bapakku, bapakku saudara. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Ya saudara. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutnya lah pakaiannya. Ya, dan dikoyakkan menjadi 2 bagian. Punyanya dia koyak ayat 13. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah jatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang, ya berdiri di tepi sungai. Sudah lihat, dia dapat porsi ekstra. Dia yang dapat porsi atau double porsi. Beri tepuk tangan yang mulia. Kenapa? Menjadi kesayangan. Saya yakin saat itu Elisa menjadi anak rohani kesayangan dari Elia. Karena kesayangan dan akhirnya dia sungguh-sungguh dapatkan porsi yang double. Lalu yang kedua, diingini dan mintalah sesuatu yang tepat di hati Tuhan. Kalau saudara harus mengingini yang juga diingini Tuhan. Sama dengan hatinya Tuhan. Saudara harus minta. Saudara, yang disukai oleh Tuhan untuk saudara dapatkan, untuk saudara lakukan. Yang pasti berdoa, mengingini, meminta sesuatu yang tepat di hatinya Tuhan. Yang memang itu ada di hatinya Tuhan, saudara. Ya, saudara bisa baca di rumah banyak tentang minta pada Tuhan. Jangan hanya untuk ya pikiran kita, hati kita. Tapi sesuai dengan hatinya Tuhan. Doa yang sesuai dengan hati Bapa pasti digenapi. Memang itu juga hatinya Tuhan. Memang itu juga hatinya Bapa. Jadi beda sekali. Saya mau ambil contoh saja sekali lagi tadi tentang Gehazi. Sekarang tentang Elisa dibandingkan dengan Gehazi. Saudara, tadi Elisa sudah dapat posisi luar biasa. Setelah itu Elisa juga punya bujang. Namanya Gehazi. Masih ingat ya saudara? Gehazi ini saudara meminta, memperjuangkan, mengusahakan dalam hidupnya. Beda dengan Elisa. Elisa yang diperjuangkan adalah yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Yaitu apa saudara? Oh luar biasa sekali. Hal yang rohani. Dia yang diminta dia adalah pengurapan yang double porsi. Maju di dalam Tuhan. Saudara,
terus makin bertumbuh di dalam Tuhan. Hal-hal yang disukai oleh Tuhan, hal yang rohani, hal yang kerajaan Allah. Gehazi enggak. Gehazi itu hatinya condongnya pada mamon, uang. Bahkan demi uang dia berbuat dosa. Satu kali Naaman datang minta disembuhkan, saudara. Ya, akhirnya singkat cerita aja disembuhkan. Naaman senang karena sakit kusta, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Semua di negaranya nggak ada yang menyembuhkan, tapi sekarang sembuh. Dia ingin memberi persembahan pada Elisa, tapi Elisa bilang nggak usah, ya, supaya ya Elisa mau nunjuk karena ini nanti dia kan orang yang belum kena, nanti disangka ya tidak baik. Ya sudah. Lalu Naaman pulang. Gehazi itu hatinya beda. Kalau Elisa enggak, itu yang penting kerajaan Allah. Nanti semua akan ditambahkan oleh Tuhan. Yang penting hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Saudara, bukan yang disukai oleh dirinya, bukan yang disukai oleh manusia. Beda. Tapi Gehazi enggak. Gehazi pikir ini Tuhanku bodoh ini. Ini ya Elisa bodoh ini. Loh, ada berkat kok enggak diterima gitu, saudara. Naaman pergi, dia sembunyi-sembunyi, nggak setahu, pikirnya dia bapak rohaninya, saudara. Wah, lari kejar, lalu setelah kejar bohong lagi, saudara. Sukanya sembunyi-sembunyi, lalu bohong. Aku disuruh oleh Elisa, ini kebetulan ada tamu datang, jadi sedang butuh sesuatu. Kau katanya tadi mau memberi, ya berikan pada aku saja, aku akan bawa pulang. Nah, Naaman ya polos-polos, jiwa baru seringkali polos-polos. Ya langsung kasih semua. Wah, butuh berapa kasih. Bawa pulang, simpan di rumah. Tapi hamba Tuhan diberitahu oleh Tuhan. Elisa panggil Gehazi. Kamu kemana? Hatiku itu ikut kamu. Aku tahu. Engkau sudah curang. Engkau sudah sembunyi-sembunyi. Engkau sudah bohong. Engkau pakai namaku untuk tujuan nipu orang lain. Ya, engkau ambil itu, harta itu. Sekarang bersama dia, engkau akan kena kusta sejak saat ini. Betul? Hanya malah mati kena kusta. Sedangkan Elisa dapat porsi istirahat, double porsi. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi sekali lagi saat ini saya ajak setiap saudara tangkap ya belajar ini. Saudara mintalah yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Amin saudara. Amin. Kalau Tuhan nyuruh istrimu satu saja, jangan minta dua. Kalau Tuhan berkata suamimu satu saja, jangan minta dua. Saudara. Kalau Tuhan berkata cukupkan dengan apa yang ada padamu, jangan nyolong saudara. Ya, yang tidak disuai. Kalau Tuhan berkata sembahlah Tuhan, jangan sembah berhala. Saudara, betul? Ya, jangan cari ilmu, cari pengurapan dari Tuhan. Nama Yesus penuh dengan kuasa, lebih dari segala sesuatunya yang ada di hatinya Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Dengan ada hatinya Tuhan, kamu menjadi anak kesayangan dari Tuhan juga. Nah, itu penting sekali, saudara. Ya, yang disukai Tuhan, saudara. Orang mau berkata apapun pokok disukai Tuhan. Apalagi yang diperintahkan Tuhan ditaati. Tuhan pasti suka kalau perintah firman Tuhan kita taati. Tuhan pasti tidak suka kalau firman Tuhan tidak ditaati. Mau alasan apapun. Tetap kalau kita melanggar firman, tidak menyukakan hati Tuhan. Kalau kita taat melakukan, menyukakan hatinya Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya percaya luar biasa. Yang ketiga, pahami maksud hati Tuhan. Satu, menyukakan. Kedua, tadi yang kedua. Yang pertama anak kesayangan. Yang kedua, lakukan yang disukai Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang diminta adalah yang dimaksud tujuan Tuhan. Maksudnya gitu. Sesuai dengan maksud Tuhan. Saudara lihat ya, kembali Elisa. Elisa minta apa, saudara? Elisa minta double porsi. Itu dengan tujuan. Sesuai dengan tujuan Allah dalam hidupnya. Saya ulangi. Elisa sudah pernah mengalami. Satu kali dia sedang membaca dengan 12 pasang lembunya. Saudara masih ingat? Elia datang karena diperintahkan oleh Tuhan. Lempar jubah pada dia. Dia tahu ada panggilan Tuhan. Dia tahu ada panggilan Tuhan. Langsung dia tangkap panggilan Tuhan. Untuk dipakai Tuhan. Langsung tangkap. Dia enggak banyak alasan.
tangkap, langsung siap, saudara. Singkat cerita, dia berkata, aku pamitan dengan orang tuaku, bagus, bisa menghormati orang tua, itu disenangi oleh Tuhan. Lalu akan kembali, dia potong semua lembunya, termasuk bajaknya, supaya apa? Tidak kembali tergoda pada kehidupan lamanya, pada pekerjaan lamanya. Sekarang ganti, Tuhan ingin aku jadi hamba Tuhan, Tuhan ingin aku jadi pelayan Tuhan sebelum waktu. Ini sudah bukan aku. Dia melakukan yang punya tujuan Tuhan, yang sedang direncanakan Tuhan. Lalu supaya bisa menjadi nabi yang melakukan terbaik bagi Tuhan, butuh pengurapan. Dia lihat gurunya bisa jadi nabi yang luar biasa, karena ada pengurapan yang luar biasa dalam gurunya, dalam diri Elia. Dia tahu itu salah satu syarat. Kalau enggak sulit sekali, ngomong enggak ada kuasanya, segala sesuatunya, kuasa mujizatnya enggak ada, sulit orang percaya. Orang dunia itu sukanya kalau ada kuasa mujizat nyata, percaya enggak dia. Jadi dia merasa butuh supaya bisa kerjakan pekerjaan Tuhan sebaik mungkin. Selain disenangi hatinya Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan. Jadi yang diminta adalah pengurapan. Untuk apa? Bisa jadi nabi yang baik, bisa jadi nabi yang terbaik, bisa melakukan tugas dari Tuhan dengan sebaik mungkin. Itu. Maka Tuhan mudah memberi. Saya beri contoh satu, Salomo. Betul? Waktu dia mempersembahkan persembahan yang paling banyak. Lalu dia menyentuh hatinya Tuhan. Malam-malam tidur datangi Tuhan. Salomo, hatiku tergetar dengan apa yang kau lakukan. Kau cinta Tuhan. Kau ingin yang membalas cinta kasih Tuhan maksimal. Sekarang ganti aku yang mau memberi. Kau berusaha memberi banyak. Minta apa? Saudara ingat loh, minta apa? Hikmat. Tuhan, aku masih muda. Kau beri tugas yang besar. Aku tidak mampu. Ya, berilah hikmat supaya aku bisa mampu. Ya, mengerjakan tugasmu sebaik mungkin. Supaya aku bisa mampu memimpin bangsa umatmu ini sebaik mungkin. Supaya aku bisa melakukan tugas dan berhasil. Beri aku hikmat, beri aku hikmat, beri aku hikmat. Tuhan bergetar kedua kalinya. Engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta kedudukan, engkau tidak minta ketenaran, engkau minta hikmat. Supaya tujuanku dalam hidupmu bisa dicapai. Karena ada hikmat, engkau bisa mimpin umatku dengan baik. Engkau bisa mengembangkannya, engkau bisa jadi berkat. Engkau minta sesuatu untuk rencanaku terjadi. Betul? Tuhan berkata, aku berikan hikmat. Bahkan yang tidak kau beri. Kekayaan aku berikan. Kemasyhuran aku berikan. Kedudukan aku berikan. Kesuksesan aku berikan. Sampai dikatakan dia diberkati semua lebih dari semua raja yang lain. Enggak ada raja yang sukses dapat berkat sebanyak dia. Porsi Israel. Berkat double. Berlipat-lipat menurut saya. Kenapa? Yang diminta supaya tujuan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Tujuan Tuhan untuk umatnya terjadi. Saya juga belajar lagi itu, saudara. Minta apapun bolehlah, ya. Jangan minta yang dilarang. Pertama minta yang memang berkenan di hatinya. Kalau dibuat gitu, jangan minta yang dilarang oleh Tuhan. Yang kedua, mintalah yang untuk mendukung rencana Tuhan jadi. Minta yang mendukung rencana Tuhan jadi. Minta yang mendukung janji Tuhan jadi. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Saya lihat Abraham. Tuhan punya rencana Abraham apa? Dijadikan bangsa yang besar. Betul ya? Tuhan punya rencana Abraham apa? Akan supaya jadi bangsa besar. Diberkati. Supaya dia jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Betul? Lalu Tuhan ngomong. Yang mau memberkati engkau. Supaya rencanaku jadi. Kan berkat Tuhan dari surga enggak langsung datang di depan kita. Sering lewat sesuatu, lewat orang. Ada orang yang mau dipakai Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, supaya Abraham menjadi bangsa yang besar, supaya Abraham bisa diberkati. Dia bisa jadi alatnya, berkati Abraham. Dia diberkati. Tapi kalau mau merusak rencana Tuhan, ngutuk Abraham, dikutuk. Sama. Dukung rencana. Kalau Tuhan sudah rencana, gerejanya akan dipakai ini. Gereja kita dipakai mulai mendunia. Sudah pasti
itu kebutuhannya makin besar. Saudara berani mendukung ya program-program yang Tuhan berikan supaya rencana Tuhan, amat Tuhan jadi saudara diberkati. Dengan porsi ekstra, dengan porsi double. Saya percaya itu sesuatu yang dahsyat. Itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan berkata, Yesaya 60, saudara berani dipakai oleh Tuhan. Saya belum ulang-ulang berkata, saat ini Tuhan sedang cari orang yang bisa dipakai. Bukan orang yang pandai, bukan orang yang kaya saja, tapi yang mau dipakai oleh Tuhan. Kepandaian Tuhan bisa memberi lebih daripada semua orang pandai di dunia. Seperti Salomo. Kekayaan Tuhan bisa memberikan, justru Tuhan itu milik Tuhan semua. Yang dibutuhkan hati yang diserahkan pada Tuhan. Yang dibutuhkan hati yang mau dipakai Tuhan untuk menyelesaikan tugasnya, untuk menuntaskan tugasnya, untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Rencana Tuhan jadi. Sudah akan lihat kemuliaan kasih karunia. Tundung, present worship, siap-siap. Dan kasih karunia Tuhan akan dinyatakan. Kita akan pujikan nyanyian mengiringmu seumur hidupnya. Biar kita jadi bejana yang dipersiapkan Tuhan melakukan rencana Tuhan yang besar. Ini saatnya. Ya Tuhan mau pakai setiap kita secara khusus, secara luar biasa. Dan kasih karunia Tuhan akan dinyatakan. Semua bangkit berdiri saudara. Kita pujikan pujian ini. Ucapkan saudara, lagu ini juga menjadi keputusan kita pada Tuhan. Masuk dalam rencanamu Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh. Tuhan akan teguhkan saudara, karena Tuhan akan menyertai setiap kita. Biar kita dijadikan oleh Tuhan bejana, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Ini keputusan kami. Oh Tuhan, pakai hidup kami ya, untuk Tuhan melakukan rencanamu, menyelesaikan rencanamu. Saudara, saya mau sampaikan satu kesaksian yang saya rasa Tuhan tiba-tiba ingatkan saya. Kesaksian dari Bu Sari Solo, nggak tahu ada nggak di sini. Ya, tahun 2015 setelah menikah, saya buka usaha konveksi dari nol. Tuhan berkati luar biasa sampai omsetnya ratusan juta tiap bulan, saudara. Tahun 2019 akhirnya usaha saya hancur. Mobil, rumah semua habis. Di situ saya seperti Tuhan taruh lagi dalam hati saya, kamu nggak bisa jadi berkat. Buat apa buat apa saya berkati? Jadi dulunya diberkati luar biasa, tapi hanya untuk diri, nggak pernah jadi berkat. Hanya Tuhan nggak berkati, habis. Dia tanya Tuhan, kenapa Tuhan izinin? Kadang-kadang kita gitu. Tuhan berkata, aku sudah berkati, kau gak bisa cari berkat. Untuk apa diberkati? Hati saya hancur, saya nangis. Saya juga sempat mau bunuh diri. Namun akhirnya saya putuskan,
ke gereja cari Tuhan. Itu sudah tinggalkan gereja loh saudara. Sudah undur saudara. Kadang-kadang Tuhan itu repotnya begitu. Minta berkat. Diberkati, hatinya melekat pada berkat. Hatinya melekat pada harta. Undur. Saudara yang undur saat ini. Yang online. Kalau sudah mulai undur, balik. Betul saudara. Supaya Tuhan bisa pulihkan. Mulai dari menginjakkan kaki di gereja sampai selesai ibadah, saya berasa jamaah Tuhan luar biasa. Sampai saat ada pandemi, saya tetap ikut semua khotbah gereja. Saya merasa haus dan lapar sekali akan Tuhan. Suatu ketika saya dengan Ibu Nita berbicara tentang cara dengar-dengaran suara Tuhan. Bu Nita kasih tips instan. Saya ingat jelas Bu Nita ngomong doa dan puasa 100 hari. Di saat kamu puasa, kamu tambahin jam doamu, kamu tambahin jam bicara firman-Mu. Lakukan itu. Kalau sampai 100 hari masih belum mendengar suara Tuhan, saya datang ke saya. Seperti berarti ada salahnya. Saya ikutin semua cara Bu Nita. Setiap siang saya bisa berkali-kali baca firman Tuhan. Setiap 1 jam malam sampai 4 pagi saya ikut pondok doa online. Pada saat itu suami saya kerja di tempat baru 3 bulan. Dan saya merasa seperti Tuhan taruh di hati saya buat suami saya. Keluar dari tempat itu. Tuhan bicara dalam hatinya. Berkali-kali Tuhan taruh itu, saudara, dalam hati. Sampai sangat tegas. Suami kamu memang orang baik. Tapi lama-kelamaan dia akan kecipratan lumpur. Kalau berkumbang di lumpur. Kalau ia tetap bekerja di sini. Artinya kenapa? Teman-temannya hidupnya enggak karuan, enggak genah. Kalau dia tetap di situ, bergaul dengan orang-orang yang hidupnya rusak, dia akan ikut rusak. Maka Tuhan berkata, keluar. Awalnya suami saya tidak mau resign. Namun puji Tuhan akhirnya suami saya resign. Saya kembali doa dan minta peneguhan Tuhan kalau suami saya diminta resign. Tolong Tuhan kasih pekerjaan baru sesuai hatinya Tuhan, keinginan Tuhan. Dan benar ada teman suami menghubungi dan ternyata Tuhan teguhkan suami saya diterima di perusahaannya dan dipromosi naik jabatan dengan gaji saat itu ditawarkan 3 kali lipat. Nah, ini belum, ini nanti 5 kali lipat. Dan tidak cuma itu, usaha konveksi saya lanjutkan. Saya pegang bersama kakak saya dan dibawa Tuhan naik. Yang tadinya kita cuma reseller, bisa produk 10 baju tadinya, meningkat 50 baju. Dan saat itu sudah bisa produk ratusan baju. Sudah beri tepuk tangan. Dan yang lebih bikin saya kaget, saya tanya suami tentang gaji. Dia jawab gajinya sekarang 15 kali lipat dari gaji yang dahulu. Ini melebihi 5 kali lipat. 15 kali lipat. Puji Tuhan. Tuhan curahkan berkat lebih dan lebih. Maka saya juga mau taat memberikan persembahan dengan sukacita. Taat persepuluhan. Dan bahkan kemarin saat Pak Ubaja mendorong ayo nabur untuk bencana NTT, saya juga bangkit bergerak untuk ikut nabur, ambil bagian tadi mendukung pekerjaan Tuhan. Dan juga dulunya saya ini tidak mau memberkati orang tua, namun sekarang saya ambil langkah memberkati orang tua setiap bulan. Hebat. Ini contohnya pas sekali. Tuhan sedang berkata seperti itu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Saudara pakai lagu ini sungguh-sungguh berkata-kata pada Tuhan. Sampaikan pada Tuhan. Katakan firman ini rema buat aku Tuhan. Rema bagi aku Tuhan. Aku mau mengiringmu seumur hidupku. Oh, masuk rencanamu Tuhan. Oh, Engkau bersamaku. Jadikan aku alatmu, bejanamu untuk memuliakan Kau Tuhan. Jadikan ku bejanamu.
setengah suara lembut, semua datang pada Tuhan. Secara pribadi datang pada Tuhan, berkata-kata pada Tuhan, buka hatimu terhadap firman Tuhan. Saat ini Tuhan sekali lagi sedang memberikan rencana yang luar biasa sekali. Saudara bukan hanya ditolong, bukan hanya dipulihkan, bahkan mengalami porsi ekstra, double porsi, berlipat-lipat. Bahkan seperti Benyamin 5 kali lipat. Bahkan seperti kesaksian ini 15 kali lipat, saudara. 15 kali lipat pengurapan Tuhan dalam hidupmu, perkenanan Tuhan dalam hidupmu, 15 kali lipat. Oh saudara, studimu ditolong, diberkati, punya hikmat seperti Salomo, 15 kali lipat. Pekerjaanmu, usahamu dipulihkan 15 kali lipat, saudara. Kelompok sewu dipakai Tuhan, diberkati jiwa-jiwa, bahkan sampai dunia, orang-orang di bangsa-bangsa datang Tuhan berkarya. Saudara, terima saat ini. Percaya saya saudara, yang berani menerima, Tuhan sudah berkata yang paling kecil akan selamatkan ribuan, yang paling lemah akan diberi pengurapan, kemampuan, sehingga yang gak bisa jadi bisa, yang gak mampu jadi mampu. Dan Tuhan berkata, aku yang melakukan segera. Ini waktunya Tuhan lakukan segera. Supaya Tuhan dipermuliakan, rencana Tuhan terjadi. Berkata-kata. Kalau ada di antara saudara yang selama ini belum ikut Tuhan Yesus, ambillah langkah ikut Tuhan Yesus, supaya saudara masuk bagian ini, boleh menjadi anaknya, bahkan anak kesayangan. Katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Engkau sudah rela turun dunia jadi manusia, berikan dirimu, terima hukuman karena dosa. Tuhan, ampuni aku juga. Aku percaya Engkau mengampuni semua dosaku. Manusia selalu ada dosa. Ampuni Tuhan, aku terima pengampuni. Selamatkan hidupku Tuhan, selamatkan kesehatan rumah tanggaku, selamatkan keuangan, pekerjaanku, masa depanku, selamatkan. Terima keselamatan dari Tuhan. Semua datang pada Tuhan dengan yakin, saudara, sungguh-sungguh Tuhan kita hidup, Tuhan kita nyata. Ini saatnya mendunia. Saudara bisa mendunia, studi saudara bisa mendunia, sekalipun saudara tidak punya dana. Saya lihat ada banyak beasiswa dari berbagai negara yang dibukakan jalan. Sekalipun saudara usaha kecil-kecilan, percaya Tuhan bisa pakai saudara sampai menjadi eksportir, importir, sampai bangsa-bangsa, kelimpahan kekayaan. Terima. Jangan dibatasi dengan pikiran, jangan dibatasi dengan keadaan, jangan dibatasi dengan dirimu sendiri. Bukan kita, Tuhan yang melakukan segera, Tuhan yang melakukan segera. Jadi yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya kami bisa pakai kesehatan untuk melakukan tugasmu. Selamatkan sebanyak mungkin jiwa. Rumah tangga yang pecah, pulihkanlah Tuhan, supaya jadi kesaksian. Tuhan, semua yang gagal berikan keberhasilan, sehingga menyatakan kemuliaan-Mu. Bukan jadi ekor, jadi kepala, seperti janjimu. Yang kekurangan berkati berlipat-lipat, berkat yang tidak masuk akal, supaya jadi berkat yang tidak masuk akal. Kami tangkap Tuhan, kami terima, saudara, terima, percaya saya saudara, terima. Hanya yang menanggapi saudara, terima. Semua nabi dengar bahwa Elia akan diangkat, hanya Elisa yang berani percaya. Gurunya akan bisa diangkat ke surga, hidup-hidup, naik kereta, itu tidak masuk akal. Berani percaya, saudara. Semua gelap dan kelam, yang kecil seperti aku, kok nanti jadi kaum besar, nggak ada dasar untuk percaya, saudara. Yang lemah, gagal terus, percaya Tuhan bisa pakai. Seperti rasul-rasul, murid-murid Yesus yang gagal, pendidikan rendah, dibangkitkan jadi rasul, jadi pengukir sejarah, melahirkan gereja mula-mula. Terima apapun firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat. Kami juga doakan bangsa tanah air kami tercinta, Indonesia. Tuhan lindungi, Tuhan beri hujan pertobatan, Tuhan beri hujan keselamatan. Jauhkan
dari semua bahaya, virus, sakit, penyakit, corona yang sedang menjalar. Tuhan yang melindunginya, Tuhan yang menjaganya, Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang memberikan keberhasilan. Bahkan ekonomi bangsa kami, sekalipun keadaannya sangat berat, tapi anak-anak kesayanganmu justru dilipatkan porsi double, 5 kali, 15 kali, dan tidak terbatas. Namamu dipermuliakan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara Tuhan. Amin. Diberkati menjadi anak kesayangan Tuhan. Amin. Oh, mendapat porsi yang khusus. Amin. 5 kali lipat. Amin. 15 kali lipat. Amin. Tidak terbatas. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Diberkati pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksian dan pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara, kita akan pujikan lagu sukacita, saudara, yaitu diberkati jadi berkat. Amin. Dengan yang tadi juga, semua dengan semangat saudara. Pakai lagu ini sekali lagi deklarasikan firman Tuhan. Ini saja dinyatakan aku diberkati dan jadi berkat. Ucapkan saudara. Diberkati untuk menjadi berkat. Itulah perjanjian berkat-Abraham. Kau nyatakan bagi setiap hamba. Ayo sukacita bergerak saudara. Ini luar biasa. Abraham secara rohani dan kini telah kau berikan berkat yang jauh dan lebih besar. Aku diberkati untuk menjadi berkat hidupku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku
diberkati. Aku Untuk diberkati. jadi berkat. Untuk jadi Sekali lagi berkat. aku diberkati. Aku diberkati. Untuk jadi berkat. Untuk jadi